Apa yang masih menyebabkan kita belum bisa menyatakan negeri kita ini sudah sepantasnya menjadi negara superpower? Bahwasanya pikiran, gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscriber channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Partai Nasional Demokrat baru saja menyelenggarakan acara apel siaga untuk perubahan, yang dalam kesempatan tersebut Partai Nasdem menghadirkan Ketua Umumnya Surya Paloh yang berpidato di hadapan anggotanya. Ada beberapa substansi pidato Surya Paloh yang menarik untuk kita simak lebih lanjut, sebagaimana di dalam kutipan video barusan, bahwa yang pertama Surya Paloh ternyata mempertanyakan kenapa negeri ini, negeri yang disebut sebagai Jamrud Khatulistiwa, negeri yang tongkat batu bisa menjadi tanaman, negeri dengan kekayaan alam yang melimpah, dengan jumlah luas daratan yang luar biasa, dengan penduduk yang banyak begitu, dengan kekayaan alam yang melimpah, tetapi tidak menjadikan negeri ini menjadi negara adidaya, menjadi negara superpower. Yang kedua, memang Nasdem melalui Surya Paloh mempersoalkan kembali dukungan politiknya kepada Saudara Joko Widodo dalam Pilpres, karena menurut Surya Paloh ternyata ide daripada revolusi mental yang sejalan, senafas, dan sebangun dengan ide perubahan ternyata sampai hari ini belum bisa diwujudkan. Kita masih terjajah. Dan kita tahu bahwa penjajah Belanda mampu kita usir, tetapi sistem warisan Belanda yang hari ini dilanjutkan dalam bentuk ideologi kapitalisme global yang diemban oleh negara-negara penjajah itu terus mencengkeram negeri ini. Karena itu menurut saya kepada Bapak Surya Paloh dan segenap rakyat Indonesia, kalau menginginkan negeri ini menjadi negeri yang adidaya, negeri yang superpower, maka problem yang menjadi akar masalah negeri ini, yakni penjajahan kapitalisme, harus dienyahkan dari negeri ini. Lantas dengan apa kita bisa mengenyahkan, menghapuskan penjajahan kapitalisme dari negeri ini? Tidak ada solusi lain kecuali dengan Islam, yakni dengan syariah dan khilafah. Karena kekayaan alam yang melimpah, terutama tambang-tambang kita, tambang emas, batu bara, nikel, bauksit, mangan, intan, dan sebagainya, itu akan dikelola dan dimanfaatkan oleh negara khilafah bagi kemakmuran rakyatnya. Dan kalau kita bicara rakyat negara khilafah, itu tentu saja seluruh rakyat, tidak hanya yang beragama Islam. Nah, kalau soal tentang pecah kongsinya Surya Paloh gitu ya dengan Jokowi, itu kan sebabnya terkonfirmasi dari awal-awal dukungan politik dari Surya Paloh kepada Saudara Anies Rashid Baswedan. Dan ternyata apel siaga Nasdem yang dianggap banyak tokoh tadi saya baca sebagai perlawanan politik dari Surya Paloh kepada Jokowi direspon juga oleh Jokowi, yakni rencana besok akan ada pelantikan sejumlah pejabat, khususnya Menteri Kominfo yang ditinggalkan oleh Johnny G. Plate yang sebelumnya ditaruh Mahfud MD untuk menjadi Menteri Interim sementara. Konon besok akan diisi oleh orangnya Jokowi, yakni Budi Ari Setiaji sebagai Ketua Relawan Jokowi. Lumayan lah, ini kan bulan Juli sampai Oktober 2024 masa jabatan Jokowi di periode kedua ini. Ya kira-kira 1 tahun lebih. Juli, Agustus, September, Oktober. Ya 1 tahun lebih 3 bulan lumayan lah jadi menteri begitu. Ya, biasanya kan kalau ada menteri kena kasus, biasanya menteri itu dipecat, tapi penggantinya tetap dari
partai yang bersangkutan begitu. Jadi praktis sekarang kalau besok jadi ya sudah definitif bahwa menterinya Nasdem tinggal dua, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Abu Bakar. Walaupun kita juga tahu Syahrul Yassin Limpo beberapa waktu lalu juga sudah sempat dipanggil aparat penegak hukum, walaupun Syahrul Yassin Limpo mengajukan reschedule, dan sampai hari ini kita tidak tahu kelanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang membelit Syahrul Yassin Limpo. Apakah setelah apel siaga perlawanan Surya Paloh terhadap Jokowi ini kemudian bukan hanya direspon dengan mendefinitifkan jabatan Kominfo melalui Budi Ari Setiaji, atau dengan tambahan misalnya besok akan ada panggilan lanjutan kepada Syahrul Yassin Limpo, kita tidak tahu. Ya jelas memang problem pertarungan politik menjelang Pilpres 2024 ini memang luar biasa. Tapi sebagai bagian dari anak bangsa, izinkan saya untuk menawarkan solusi, yakni bahwa memang sepanjang negeri ini, tadi sebagaimana di awal sudah saya sampaikan, kalau negeri ini masih menerapkan kapitalisme, sekulerisme, ya sulit kalau kita kemudian berharap negeri ini menjadi negeri yang baldatun, toyibatun, warobun ghafur. Ya. Negeri yang kemah, ripah, rapih, repeh, loh jinawi itu enggak. Adalah sesuatu yang mustahil, jadi sesuatu yang sulit. Tapi kalau negeri ini mau mengadopsi Islam sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya kewajiban kita itu taat kepada Allah dan kemudian menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri sudah menjanjikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi kalau kita ya beriman dan bertakwa, negeri itu seandainya satu negeri itu penduduknya beriman dan bertakwa, maka Allah turunkan barokah dari langit, dan artinya sejahtera. Dan sejahtera itu bukan utopia tapi logik gitu loh. Kenapa? Karena ketika menerapkan syariat Allah, diantaranya hadis itu adalah menjadi sumber hukum primer kedua dalam khasanah hukum Islam. Maka di dalam hadis itu tegas dikatakan al-muslimuna syuraka'u fi salasi fil ma' wal kala wa nar. Kaum muslim itu berserikat fil ma', ya pada air, wal kala pada kebelaan, wan nar dan api atau energi gitu, sumber energi. Jadi hadis riwayat Imam Tirmidzi dikatakan wasamanuhu haram, dan menjual atau mengambil harga dari ketiganya adalah haram. Jadi memprivatisasi itu dalam sistem Islam haram. Karena benda-benda atau barang atau harta yang masuk domain al-milkiyatul ammah atau menjadi public property itu haram. Kemudian dialihkan menjadi private property. Nah, ini memungkinkan negara bisa melayani rakyat dengan sejahtera. Karena apa? Ada sumber pemasukannya. Yang sumber pemasukan utama dari kekayaan alam tadi, hari ini oleh kapitalisme dijajah, dirampok, diambil, dan kemudian oleh negara yang sekuler yang menerapkan kapitalisme tadi, dilegitimasi, dibenarkan, bahkan diundangkan sebagai sesuatu yang sah. Padahal itu ngerampok. Coba Freeport, enak aja dia ngerampok, ngambil kekayaan alam kita dari Papua. Hari ini emas kita diambil. Hari ini nikel kita diambil banyak. Ya, perusahaan Cina kemarin ada 5 juta ton nikel dari Indonesia yang diselundupkan ke Cina. Karena memang ada perintah untuk tidak boleh mengekspor konsentrat dari nikel. Ternyata nikelnya lari ke sana. Dan itu pasti kong kali kong. Kita semua tentu kan berharap ya negeri ini menjadi sejahtera. Dan kalau negeri ini sudah mencoba berulang-ulang ya, dengan berbagai sistem ya baik bercorak kapitalis maupun sosialis, adalah saatnya negeri yang dengan penduduk mayoritas muslim ini mengambil Islam, menerapkan syariah dalam bentuk sistem khilafah. Baru kita akan mendapatkan negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan negeri ini akan menjadi adidaya mercusuar dunia, dan kemudian negeri ini akan bisa menjadi negeri yang menyebarkan rahmat Islam seluruh penjuru alam. Kita semua rindu negeri ini menjadi negeri yang superpower, tetapi mimpi saja negeri ini ingin menjadi superpower kalau masih menerapkan demokrasi sekuler, menerapkan kapitalisme yang menjajah negeri. Karena itu saya tawarkan Islam, saya tawarkan syariah dan khilafah untuk menjadikan negeri ini menjadi adidaya dunia. Allahu Akbar.